Burung dara, burung merpati. Pada pertemuan pertama, baiknya saya memperkenalkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat pagi kepada Dewan Juri yang saya hormati, serta rekan debat saya yang saya banggakan. Perkenalkan, nama saya Angela Asnudin. Saya berasal dari SMA Negeri 1 Langkerembong. Saya berdiri sebagai pembicara satu dari tim pro atau tim afirmasi. Dengan mosi yang kita angkat pada hari ini adalah kebijakan pembelajaran daring efektif dalam proses pembelajaran selama masa pandemi COVID-19. Dari mosi ini kita mendapatkan pengertian bahwa yang pertama adalah COVID-19. COVID-19 adalah penyakit menular yang disebabkan oleh jenis coronavirus yang baru ditemukan. Walau lebih banyak menyerang lansia, tetapi penyakit ini menyerang siapa saja, mulai dari anak-anak, bayi, maupun orang dewasa. Virus corona ini menyerang paru-paru dan bisa menyebabkan kematian. Yang kedua adalah sistem pembelajaran daring dalam jaringan, merupakan sistem pembelajaran tanpa tatap muka antara guru dan siswa. Atau dengan kata lain, guru dan siswa melakukan tatap muka secara online. Guru harus memastikan kegiatan pembelajaran belajar mengajar harus tetap efektif dalam kondisi saat ini, yaitu kondisi COVID-19. Saudara-saudara sekalian, berikut saya akan masuk ke dalam batasan, yaitu di bidang kesehatan maupun di bidang pendidikan. Berikut saya akan masuk ke dalam argumen saya. Dalam mosi yang kita angkat pada hari ini adalah kebijakan pembelajaran daring efektif dalam proses pembelajaran selama masa pandemi COVID-19. Saya sebagai pembicara satu dari tim pro menyatakan bahwa saya sangat setuju kepada mosi kita pada hari ini. Dilihat dari beberapa fakta-fakta yang ada di Indonesia, bahwa kita tahu bahwa mulai pertama pembelajaran daring yaitu pada tanggal 16 Maret 2020. Mengapa pembelajaran daring ini diberlakukan? Karena coronavirus atau COVID-19 sudah masuk ke dalam Indonesia. Pemerintah Indonesia melakukan PSBB yang mewajibkan semua kegiatan dari rumah termasuk kegiatan belajar dan mengajar. Coronavirus pertama kali ditemukan di Wuhan dan beberapa bulan setelah itu muncul di Indonesia. Rekan debat saya yang saya banggakan. Berikut keuntungan-keuntungan dan keefektifan dari kebijakan pembelajaran daring dalam proses pembelajaran selama masa pandemi COVID-19. Yang pertama adalah mahasiswa lebih diuntungkan atau mahasiswa tidak boros. Hal ini saya pastikan bahwa ketika ada mahasiswa rantau pada sebelumnya mereka mengeluarkan uang untuk membayar kos maupun makan. Saat ini mahasiswa tidak terlalu memikirkan itu karena kebanyakan mahasiswa rantau pulang ke kampung mereka masing-masing dan kebanyakan tinggal di rumah mereka masing-masing sehingga lebih memikirkan uang untuk membeli kuota maupun membeli smartphone. Yang kedua adalah praktis dan fleksibel. Praktisnya adalah siswa atau guru tidak jauh menempuh perjalanan dari rumah ke sekolah, dan fleksibel adalah pembelajaran berlangsung secara kondusif, di mana siswa dan guru lebih fokus untuk melakukan pembelajaran. Yang ketiga adalah siswa lebih mampu berinovasi untuk keuntungannya sendiri. Dengan kata lain di sini adalah siswa lebih memahami dirinya sendiri untuk bisa memahami pembelajaran-pembelajaran yang diberikan oleh guru. Yang keempat adalah adanya kesadaran siswa untuk belajar lebih giat. Adanya pembelajaran secara daring menimbulkan kesadaran dari siswa bahwa siswa harus belajar lebih giat agar bisa lebih memahami materi-materi yang diberikan oleh Bapak Ibu guru. Yang kelima adalah Indonesia lebih memfokuskan diri kepada kemajuan teknologi. Yang kita tahu pada sebelumnya Indonesia tidak terlalu maju di dalam teknologi, maka dalam pembelajaran daring ini Indonesia lebih sadar bahwa teknologi sangat penting ada di Indonesia pada saat ini. Yang berikutnya adalah pendekatan sesuai zaman atau lebih cocok dengan siswa. Saya menyatakan ini sebagai keuntungan yang lebih efektif karena pada saat ini siswa lebih banyak menggunakan handphone daripada membaca buku. Oleh karena itu, pada saat pembelajaran daring di mana menggunakan handphone lebih mendekatkan siswa sesuai dengan zaman yang ada pada saat ini. Yang berikut adalah semua materi dapat disimpan.
Seperti yang kita ketahui bahwa pembelajaran daring dilakukan guru memberikan modul maupun video-video untuk diberikan kepada siswa, dan modul-modul dan video tersebut bisa disimpan oleh siswa dan bisa dibaca kembali maupun ditonton kembali setelah beberapa lama, atau siswa bisa menonton kembali ketika siswa mau belajar materi-materi itu kembali, dibandingkan dengan ketika melakukan pembelajaran offline. Ketika catatan dari siswa itu hilang, maka siswa tidak bisa membaca kembali apa yang telah diberikan oleh Bapak Ibu guru. Yang berikut adalah sekolah lebih hemat. Maksud dari ini adalah ketika pembelajaran offline, sekolah membeli fasilitas seperti kursi atau meja yang dirusak oleh siswa. Ketika pembelajaran daring, sekolah lebih hemat karena siswa tidak berada di sekolah dan siswa hanya berada di rumah. Tidak ada kursi atau meja yang rusak, sehingga sekolah lebih hemat. Yang berikutnya adalah lebih dekat dengan keluarga. Siswa maupun guru lebih dekat dengan keluarga karena pembelajaran daring ini. Pembelajaran daring itu kita tahu bahwa pembelajaran yang dilakukan dari rumah, di mana di rumah ada unsur-unsur bapak, mama maupun anak-anak. Ketika belajar dari rumah, bapak atau mama yang menjadi guru bisa lebih dekat dengan anak-anaknya yang menjadi siswa. Dan keuntungan berikutnya adalah pemerataan jaringan. Seperti yang kita tahu sebelumnya, ketika kita masih melakukan pembelajaran secara offline, jaringan-jaringan yang ada di Indonesia belum merata. Misalnya jaringan yang ada di daerah terpencil belum merata dan belum mendapatkan jaringan. Sedangkan sekarang ketika melakukan pembelajaran daring, pemerintah lebih memfokuskan untuk melakukan pemerataan jaringan kepada daerah-daerah yang terpencil. Yang berikut adalah bagaimana cara pemerintah agar pembelajaran online ini bisa dilakukan dengan efektif. Yang pertama, pemerintah memberikan kuota gratis kepada siswa. Ini sudah dilakukan pemerintah dari sejak awal pembelajaran daring. Ini juga siswa menyatakan bahwa mereka mengalami keuntungan dalam hal ini karena mereka tidak membeli pulsa untuk melakukan pembelajaran secara daring. Yang berikut adalah pemerataan jaringan oleh pemerintah. Pemerintah lebih memfokuskan diri kepada pemerataan jaringan yang ada di daerah-daerah terpencil. Yang berikut adalah cara pemerintah agar pembelajaran daring ini efektif adalah pemerintah memastikan guru memberikan modul atau video agar siswa bisa membaca kembali ketika sudah lewat hari waktu pembelajaran. Oleh karena itu, atas keuntungan-keuntungan yang saya berikan tersebut, maka saya atas nama Angela Sudin sebagai pembicara satu dari tim Pro menyatakan bahwa saya tetap setuju kepada musik kita pada kali ini adalah kebijakan pembelajaran daring efektif dalam proses pembelajaran selama masa pandemi COVID-19. Mari kita menjaga Indonesia dari COVID-19 dan memutus mata rantai COVID-19. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua.